tumbuh menjadi pohon. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Hampir setiap hari, orang merebut di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya, lantas mengikatkan kain rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di Langar, tempat Ustadz Syamsuri setiap hari mengajari anak-anak mengaji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Rahim. Boleh bicara sebentar di luar? Oh, lanjutkan ya anak-anak. Bapak ingin keluar bentar. Iya, ada apa Rahim? Mereka tiba di Makassar. Pasukannya banyak, tambahannya banyak. Teruslah berkabar dan peringatkan anggota laskar yang lain untuk berwaspada. Baik Ustadz, saya izin pamit. Assalamualaikum. Januari 1947, sebulan setelah kabar dari Rahim, telah banyak kabar duka dari Makassar. Aktivitas mengaji dihentikan semenjak Belanda mengeluarkan surat edaran dan pernyataan perang. Anak-anak, hari ini mengajinya diliburkan terlebih dahulu. Bapak akan memanggil kalian jika waktu ngaji telah tiba. Baik Pak. Kita harus sadar diri, Ustaz. Kita kalah dari jumlah senjata. Kita kalah dari semua sisi. Sudahlah Rahim, kita pikirkan saja strategi baru. Tidak usah memikirkan hal buruk lainnya. Tidak, kita pasti bisa. Mari kita rapat kembali dan buat strategi yang kuat. Betul kata Ustadz, mari kita jaga desa ini jangan sampai mereka merebutnya kembali. Rapat anggota laskar itu digelar hampir tiap malam, seperti pelaut yang tak pernah berhenti mencemasi angin limbubu. Setelah pulang dari rapat, Ustadz Syamsuri memikirkan kata-kata Rahim dengan penuh kecemasan. Kembali teringat tentang teriakan anak tercinta serta tangisan sang istri yang kini telah tiada. Aku tidak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali. Suara dentuman keras dari pistol para tentara Belanda mengejar para anggota laskar sang pejuang yang ingin memerdekakan negeri ini. Allahu Akbar! Pertengahan Januari, waktu musim hujan tiba, sudah tidak ada lagi yang berani membajak sawah. Mereka takut walau mereka memberanikan diri. Ustadz Syamsuri menatap diri di cermin. Begitulah orang Bugis meyakinkan diri sebelum berperang. Aku harus bergegas sholat. Di bawah langitmu bersujud sama Ya Hayy, Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Aku mengucapkannya di dalam hati berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Meski berkali-kali pula terhenti karena batukku yang semakin parah, juga rutin mengeluarkan dahak darah. Diriwayatkan Rasulullah mengucapkannya berkali-kali saat perang Badar, saat tak tidur semalaman menunggu orang-orang Quraisy. Tiba-tiba pintu digedor keras oleh seseorang. Ya benar, itu adalah Rahim. Si jagal dari Turki itu telah ada di perbatasan. Ustaz, mereka telah tiba di desa ini. Saya izin mengamankan anak dan istri saya dulu. Baik, setelah itu cepatlah untuk bergabung. Baik Ustaz.
Saya izin pergi. Kedengarannya egois mungkin, namun Ustadz Syamsuri paham betul perasaan Rahing sehingga ia mengizinkan Rahing untuk mengamankan anak dan istrinya. Ayo kita ke perbatasan. Tidak, karena perbatasan sudah dikuasai, saya akan langsung membereskan yang ada di sana. Ambil semua senjata. Kita harus taklukkan desa ini. Siap komandan, saya akan mengambil semua senjata. Siap komandan, saya izin untuk membereskan yang di sana. Setelah dibariskan ke lapang, sang jagal dari Turki pun maju, menelaah dan menatap para sandraan satu persatu, seperti mencari seseorang, hingga tertuju pada satu wanita. Ya, dia istri sang pemberontak. Lepaskan aku! Aku tidak akan membiarkannya. Dasar istri pemberontak. Rahing tersadar dari lampu. Hei, kamu ngapain ngelamun? Ayo kita berdoa. Ayo. Setelah menatap pohon besar itu, mengingat kejadian yang telah lama namun masih membekas, Rahing sangat menyesal karena tidak sempat membantu. Namun, kini arwah Ustadz Syamsuri dipercaya tumbuh sebagai pohon asam sehingga masyarakat berdoa di sana. Inilah kisah hidup Ustadz Syamsuri, sang pemimpin anggota laskar yang membela negeri ini. Merelakan nyawanya walau ada spekulasi bahwa Ustadz Syamsuri meninggal karena sakit dan berhasil lolos dari kejadian tersebut. Namun, tak bisa dipungkiri, ialah salah satu pahlawan kita, pahlawan bangsa. Kita harus menghargai perjuangannya, menjadi anak bangsa yang baik dengan menjaga negeri kita tercinta, Indonesia. Salah.